Oke, sekalian teman-teman semuanya. Jadi langkah awal dalam tahapan pemilihan penyedia yang dilakukan oleh Pokja. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menjadi Pokja pemilihan, jadi Pokmil ya, maka langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Oke. Nah, ini juga nanti dokumen yang harus ada ya apabila ada pemeriksaan dari APIP ataupun dari APH ataupun ya administratif lah, tentunya dokumen awal yang ada itu harus ada berita acara hasil review dokumen persiapan pengadaan. Oke. Ada yang tahu apa saja isi dokumen persiapan pengadaan dari PPK? Boleh? Pak Juniarias. Nah, boleh Bapak eh, dokumen persiapan pengadaan apa saja? Boleh Pak? Masih hafal isinya? Izin Pak. Ya. Persiapan pengadaan isinya ada spektek, Spektek betul. HPS. ada rancangan kontrak. Rancangan kontrak betul sekali. Ya. RUP-nya sehari sirup. RUP-nya betul ya. Oke, betul sekali. Waktu penggunaannya. Betul sekali. Mantap. Mantap, mantap ya. Tapi bukan makan tempat ya. Kalau makan tempat saya nih udah berbobot ini. Betul sekali Pak, terima kasih. Nah ini, nah jadi di dalam dokumen persiapan pengadaan isinya adalah pertama ada spek atau KK konsultan ya, kalau konsultan. Kemudian ada HPS dan ada rancangan kontrak ya. Kemudian satu lagi administratifnya ya. Administratif itu ya dokumen anggarannya, RUP-nya betul sekali ya dan sebagainya. Nah, inilah yang dilakukan ketika kita melakukan review dokumen persiapan pengadaan. Oke, apa yang direview? Nah, di sini, nah ini, nah jadi bersifat hanya memastikan dan mengusulkan. Jadi Pokja tidak dapat memutuskan, oh harus dirubah enggak. Ini kemenangan, ini kan DPP isinya tadi spek KK, HPS itu kan draft kontrak kan itu punyanya PPK. Jadi kita hanya sekedar mengusulkan. Jadi yang merubahnya adalah PPK. Oke. Jadi dibatasi oleh kewenangan masing-masing. Oke. Oke. Nah, kemudian teknis pembahasan sesuai dengan UKPBJ dalam artian pembahasan dalam apa? Review ini bisa diskusi di rapat, diundang rapat ya nanti OKPB-nya bisa bikin SOP. Kalau belum ada SOP-nya ya bisa diundang rapat ya, baik itu online atau offline ya. Atau bisa masing-masing juga ya UKPBJ melakukan review nanti diberikan kepada PPK, PPK bisa memberikan tanggapan. Nah, produk akhirnya adalah berita acara hasil review. Oke, ya. Yang pertama ya. Kemudian selanjutnya, nah ini tadi sudah ya isinya apa saja. Nah, apa saja sih yang direview ya? Nah, apa saja direview? Nah, pertama spek. Spesifikasi teknis atau KK itu direview ya sesuai dengan aturannya. Kita kembalikan ke aturannya. Sesuai aturan kan, sesuai pasal 19 ya, bahwasannya spesifikasi itu harus apa? Kita lihat perpresnya ya. Kita lihat perpresnya sesuai perpres pasal 19 bahwasannya mana perpresnya ini? Kita buka perpresnya. Pasal 19 bahwasannya spesifikasi itu harus memuat ketentuan pertama, nah ini kita lihat ya, ada standar nasional Indonesia, ada produksi dalam negeri. Nah, ini pasal 19 ya. Nah, jadi kembalikan ke ketentuannya. PPK dalam membuat spek sudah sesuai ketentuan belum? Nah, ini kan. Nah, ini pasal 19 nih. Nah, ini apakah sudah memperhatikan produksi dalam negeri? Apakah kalau barang jasanya ada sertifikasi sudah dituangkan belum SNI-nya? Kemudian sudah mengakomodir produksi usaha mikro kecil, koperasi, ya. Dan terakhir adalah sudah menggunakan produk ramah lingkungan belum? Nah, kemudian terkait penyusunan spek yang menyebutkan merek sudah sesuai ketentuan belum? Jangan tidak ada apa, bukan komponen, bukan suku cadang, bukan satu kesatuan sistem sudah ada, barang bukan dari katalog elektronik, dan apa masih bisa dipenuhi oleh merek lain, ya jangan menyebut merek seperti itu. Nah, jadi ini yang dilihat adalah PDN TKDN sudah ada belum, SNI sudah belum, berkelanjutan, UMK Kopnya sudah belum, dan penyebutan merek sudah sesuai belum. Nah, ini yang kita lihat.
Kita review tuh spek dari PPK-nya bagaimana nih ya. Kita review ya. Misalkan apa contoh misalkan ya ada nggak ya contoh. Nah, kita buka contoh ya. Kita langsung berikan contoh biar ada ya. Misalkan yang nah inilah yang tinta ya. Nah ini berita acara contohnya dulu KPU nih ya contoh ya. Nah ini ada BA review dokumen. Nah ini ya. Contohnya nih ya berita acara contoh ya. Nah ini kan. Nah review terhadap spek. Nah ini kan. Nah pada intinya tadi itu spek itu sudah apa cocok belum? Bentar ini kok. Oh ini masih formatnya yang seperti ini kurang pas bentar ya. Nah ini contohnya ya. Nah ini DPP nih apa untuk penyelenggaraan logistik pemilu kemarin di KPU ya. Nah nih contohnya nih. Nah penggunaan dalam negeri sudah belum. Nah catatannya belum menggambarkan ketentuan dalam putusan spek berdasarkan pasal 19 jumlah nah, itu penggunaan dalam negeri gitu ya, dalam negeri ya. Terus apa? Ya ini apa spesifikasinya sudah memenuhi spek minimal belum? Kan dalam modul spesifikasi minimal itu kan spek kualitas, jumlah, tempat, waktu dan layanan ya. Nah, nih kalau belum ya tambahkan seperti itu ya. Oke, nah SNI nih sudah ada belum nih SNI ya, standar-standar ya. Nah kemudian ramah lingkungan nih sudah masuk belum ya. Nah, gitu ya sekalian ya. Jadi langkah pertama dalam melakukan pemilihan penyedia adalah kita mereview DPP. Nah, dalam DPP ada spesifikasi atau KK. Nah, ini lihat kembali ke aturan. Nah, ini sudah sesuai belum? Oke, itu spek HPS. Spesifikasi KK. Ya. Kemudian HPS. Nah, HPS juga sama. Kembalikan ke Perpresnya salah satunya ya. Nah, Perpres selain modul-modul juga ya. Nah, pasal 26 kalau nggak salah Perpres. HPS ya. Nah, lihat. Nah, ini HPS ya. Nah, apakah datanya sudah dapat dipertanggungjawabkan nggak datanya dan dihitung secara keahlian. Nah, kemudian juga penetapannya 28 hari. Nah, ini ketentuan HPS ya. Kemudian apa ya sudah dihitung dengan benar nggak seperti itu kan? Nah, kita lihat ya. Nah, ini HPS. Jadi telah cukup ya sesuai dengan pagu anggaran, data informasi pasar terkini, bisa aja dengan pengertian yang sama, komponen unsurnya sudah lengkap belum, perpajakan dan lain-lainnya sudah masuk belum. Nah, ini kita cek dalam review HPS ya. Nah, contohnya tadi kan review HPS misalkan, nah ini kan HPS contohnya. Nah, contohnya ini kan melalui pagu anggaran nggak, ya kan? Nah, sudah sesuai dengan spek teknis nggak komponen-komponennya? Sumbernya dari mana nih? Oh ini sumbernya dari pengadaan tahun lalu. Nah seperti itu ya. Oke, ini mereview dari HPS. Kemudian rancangan kontrak. Rancangan kontrak. Ini dilihat naskah perjanjiannya ya. Itu kan sudah ada modelnya ya. Sudah ada MDP, sudah ada draft kontrak di MDP ya. Nah dicek perjanjiannya, syarat umum, syarat khusus, uang muka segala macam ya garansi impor ya intinya diisi tolong tuh sudah diisi belum tuh draft kontrak jangan hanya kosongan ya gitu ya oke tuh HPS kemudian rancangan kontrak ya nah kemudian administratifnya nih dicek nih SKPPK-nya nih ya SKPPK bisa saja ada kejadian loh PPK-nya double ada kejadian real ya PPK-nya double Pak Bapak sekalian jadi ya di awal sih tidak ketres tapi ketahuannya tuh setelah berjalan penyedia itu nagih ke satu PPKA ternyata sudah dicairkan uangnya oleh PPKB. Nah itu harus dicek nih ya. Makanya SKPPK-nya dilihat ya. Kemudian dokumen anggarannya tadi untuk mengecek HPS ya. Kemudian surat persetujuan dari PA kalau tender dini ya. Nah, kemudian RUP-nya tadi betul ya. Kemudian rencana penggunaan analisis pasar. Nah juga penting nih. Nah, sudah analisis pasar belum nih? Dilihat dari barangnya dan produknya serta bagaimana nanti kira-kira metode pemilihan penyediaannya. Kemudian layanan uraian lainnya seperti identifikasi bahaya risiko kalau konstruksi ya, nah itu silakan ya. Nah baru buatlah BA berita acara reviewnya nanti
PPK menerima atau tidak. Kalau menerima berarti perbaikilah yang hasil review kan. Di sini kan. Nah, ini kan ada hasil reviewnya nih. Bagaimana nih kan? Yang catatan-catatannya bagaimana nih kan? Formatnya diperbaiki. Nah, kalau tidak mau memperbaiki, nah, atau menolak, maka diserahkan ke PA-KPA. Nah, itu teman-teman semuanya terkait apa tadi review ya, review dokumen persiapan pengadaan.